Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, dikenal dengan keindahan hutan lebatnya dan jalur pendakian yang menantang. Namun, di balik semua itu, tersimpan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang sekitar sering memperingatkan, jangan pernah meremehkan Gunung Slamet. Banyak pendaki yang tersesat, bahkan hilang tanpa jejak. Cerita ini berawal dari sekelompok pendaki muda yang nekat mendaki meski sudah diperingatkan oleh warga sekitar. Malam itu, Andi, Raka, Sinta, Dimas, dan Lila sedang duduk di base camp di Desa Bambangan. Mereka merencanakan perjalanan mereka esok pagi. Udara dingin menusuk tulang, tapi mereka tetap terlihat bersemangat. Besok kita harus sampai pos 3 sebelum sore. Ya, aku nggak mau kena kabut malam di tengah hutan, kata Raka yang bertindak sebagai ketua tim. Andi tersenyum sambil menyeruput kopi panas. Santai aja, Rak. Kita kan lengkap perlengkapan. Paling jalan santai juga nyampe. Yang penting bisa foto-foto banyak, jawabnya sambil bercanda. Namun dari sudut ruangan, seorang pria tua penjaga base camp memperingatkan mereka dengan suara pelan. Kalian jangan bercanda. Gunung Slamet itu angker. Jangan pernah melangkah ke jalur yang asing. Dan kalau dengar suara aneh memanggil, jangan pernah ditanggapi. Kelima pendaki itu saling pandang, lalu tertawa kecil. Iya, Pak, kami akan hati-hati, jawab Sinta sambil tersenyum. Mereka menganggap perkataan itu hanya cerita horor klasik yang biasa diceritakan kepada pendaki baru. Pagi harinya mereka memulai pendakian dengan semangat penuh. Langit cerah, udara segar, dan hutan yang rimbun membuat perjalanan terasa menyenangkan. Mereka melewati pos demi pos dengan canda dan tawa. Namun, saat mendekati pos 3, kabut tiba-tiba turun, udara menjadi dingin menusuk, dan jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Waduh, kabutnya tebal banget, gumam Lila sambil memeluk tubuhnya. Raka yang berada di depan memutuskan untuk berhenti sejenak. Kita istirahat dulu di sini, jangan terpisah. Ya, katanya tegas. Namun, saat mereka duduk beristirahat, Sinta mendengar suara lirih memanggil namanya dari arah hutan. Sinta, sini. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Sinta berdiri spontan, menatap ke arah suara itu. Kalian dengar nggak? Ada yang manggil aku, katanya dengan wajah bingung. Mana ada? Jangan halu, Sin. Itu mungkin cuma suara angin, jawab Dimas sambil tersenyum. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sinta, ayo sini. Tanpa berpikir panjang, Sinta melangkah ke arah suara itu. Kabut tebal membuatnya cepat menghilang dari pandangan teman-temannya. Sinta, jangan pergi, teriak Raka. Mereka semua panik dan berlari mengejarnya. Tapi yang mereka temui hanyalah hutan gelap dengan pepohonan tinggi yang seolah menutup jalan. Andi, kamu lihat Sinta ke arah mana? Tanya Raka dengan napas terengah. Gak tahu, tadi dia cuma hilang gitu aja. Ini gimana? Andi mulai ketakutan. Mereka mencari ke segala arah, memanggil nama Sinta berulang kali. Namun hanya gema suara mereka yang kembali. Kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Kita harus balik ke jalur utama dulu. Kalau enggak, kita semua bisa ikut hilang, kata Raka dengan suara bergetar. Tapi saat mereka mencoba kembali ke jalur utama, mereka merasa berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon yang mereka lewati terlihat serupa, dan tanda jalur yang tadi mereka pasang menghilang begitu saja. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Hutan Gunung Slamet yang gelap menjadi semakin menyeramkan. Mereka memutuskan untuk mendirikan tanda darurat di tempat itu. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Ada suara langkah kaki di luar tanda, suara seperti benda diseret, dan bisikan-bisikan yang tidak mereka mengerti. Ada yang jalan di luar, bisik Lila sambil menggenggam tangan Dimas. Kamu yakin itu bukan hewan? Andi yang duduk di pojok tenda menggeleng dengan wajah pucat. Aku lihat bayangan orang tadi, tapi tinggi banget, nggak wajar. Tiba-tiba suara tenda mereka seperti dikelilingi sesuatu. Ada suara kuku panjang yang mencakar kain tenda pelan-pelan. Ceka, ceka, ceka. Raka berusaha menenangkan semua orang.
Jangan buka tenda. Apapun yang terjadi, jangan buka tenda, katanya tegas. Namun suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba sesuatu menepuk tenda dengan keras. Semua orang berteriak ketakutan. Tak lama setelah itu, terdengar suara Sinta di luar tenda. Raka, Andi, bukain aku. Ini aku. Sinta. Lila menangis. Itu Sinta, kita harus bukain dia. Jangan, itu bukan Sinta, bentak Raka. Ia ingat pesan penjaga basecamp semalam. Tapi suara Sinta semakin memohon. Aku kedinginan, aku kesakitan. Tolong, Andi, yang tidak tahan mendengar tangisan itu, nekat membuka resleting tenda. Namun, yang mereka lihat di luar bukanlah Sinta. Di depan tenda berdiri sosok tinggi berwajah hitam legam dengan mata merah menyala. Tubuhnya kurus kering, dan mulutnya tersenyum lebar penuh gigi tajam. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Mereka semua berteriak histeris, dan makhluk itu melompat ke arah mereka. Raka buru-buru menarik resleting tanda dan memegang pisau kecil di tangannya. Tapi tanda itu seperti dirobek dari luar. Malam itu mereka hampir tidak tidur. Suara-suara di luar tanda terus mengganggu mereka sampai menjelang subuh. Saat matahari mulai muncul, mereka memberanikan diri keluar. Anehnya, kabut hilang dan mereka menemukan jalur pendakian kembali. Tapi mereka tetap tidak menemukan Sinta. Kita harus turun sekarang juga, kata Raka dengan suara serak. Namun, saat mereka mulai berjalan turun, Lila tiba-tiba berhenti. Tunggu, suara itu lagi, katanya. Dari balik hutan, suara Sinta terdengar jelas, memanggil mereka satu persatu. Andi, Raka, Lila, sini.